Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan psikologi pada masa awal. Ternyata psikologi itu sudah ada pada masa filsafat itu ada. Jadi sudah sangat tua sebenarnya, ya. Antara filsafat dan psikologi itu, para filosof itu sudah berbicara tentang manusia, ya. Ada yang namanya Plato, kemudian ada namanya Aristoteles. Itu merupakan bapak-bapak filsafat kuno, ya. Plato misalkan menyebutkan tentang fitrahnya manusia. Itu fitrah itu kita udah berbicara psikologi, ya, udah berbicara psikologi. Kemudian Aristoteles sudah berbicara tentang jiwa. Nah, jiwa menurut Aristoteles adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa manusia itu hidup. Nah, kemudian masuk ke masa berikutnya. Masa berikutnya itu ada René Descartes. Ya, René Descartes itu kalau orang filsafat sekarang mau bilang itu merupakan adalah bapak filsafat modern. Nah, jadi René Descartes ini berbicara tentang bagaimana pikiran itu bisa menunjukkan bahwa dirinya itu manusia. Jadi dia satu istilah yang terkenal dari dia adalah I am thinking, therefore I am. Saya berpikir maka saya ada. Nah, itu menurut si Descartes, ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan pikiran kita, ya, maka kita menunjukkan eksistensi kita sebagai manusia. Berikutnya ada si John Locke. Nah, John Locke ini juga sangat terkenal. John Locke ini berbicara tentang teori tabula rasa, ya, teori tabula rasa, di mana menurut John Locke bahwa manusia itu seperti sebuah kertas putih. Nah, jadi lingkungannya itu yang membuat dia itu menjadi sebuah gambaran yang indah atau hanya sekedar coret-coretan. Nah, itu menurut si John Locke. Dan mungkin kalau kita hubungkan dengan hadis, ada satu hadis yang berbicara tentang itu, ya. Misalkan kata Nabi bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, seorang Nasrani, ataupun seorang manusia. Nah, itu kan hampir-hampir mirip, ya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya si Jean Rousseau. Nah, si Jean Rousseau ini dia memberikan bahwa alam itu yang menuntut manusia itu berbuat sesuatu. Jadi lingkungan juga tadi, ya. Nah, kemudian ada lagi Wilhelm Wundt. Nah, Wilhelm Wundt ini kita kenal sekarang ini kalau orang psikologi itu mengenalnya sebagai bapak psikologi dunia. Kenapa dia disebut bapak psikologi dunia? Karena dialah yang pertama sekali mendirikan laboratorium penelitian modern untuk meneliti tentang psikologi. Nah, jadi pada masa dialah psikologi itu sudah kita kenal sebagai ilmu psikologi, ya, sudah ada istilah psikologinya. Nah, pada masa sebelumnya belum ada. Nah, pada masa dia baru ada, karena dia yang pertama sekali mendirikan laboratorium. Nah, Wilhelm Wundt ini kemudian melahirkan banyak murid-murid. Misalkan William James. William James ini dia itu lebih melihat manusia itu sebagai sebuah struktur. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, itu struktur yang masing-masingnya itu memperkuat tubuh menjadi satu.